Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan coba membahas mengenai probabilitas bersyarat. Dalam sistem probabilitas SEP kejadian A terjadi dengan probabilitas PA. Ada kalanya diperlukan untuk mengetahui probabilitas peristiwa A kalau diketahui B telah terjadi. Probabilitas ini disebut probabilitas bersyarat dan terjadinya A bila B diketahui dan diberi notasi PA strip B garis miring B dikali maksudnya itu PA garis miring B dibaca probabilitas A disyaratkan B atau probabilitas terjadinya A kalau terjadi B terjadi . Contohnya dalam satu kelas diandaikan A adalah kejadian mahasiswa mendapat nilai matematika D atau di atasnya. Dalam kelas tersebut mahasiswa diklasifikasikan menjadi laki-laki dan perempuan. Tempat asal Jawa B1 Sumatera, B2 Kalimantan, B3 pulau lain, B4. Mungkin akan dicari di mana A dengan probabilitas bersyarat L Jadi A dengan syarat L Mas, maaf koneksinya buruk, terputus tadi. Iya, biasa. Lanjut aja, Mas. Jadi saya lanjutkan, mungkin akan dicari P A garis miring L atau A dengan syarat L telah terjadi maksudnya. Yaitu probabilitas mendapat nilai matematika D atau di atasnya kalau dia laki-laki maksudnya setelah diketahui dia bahwa laki-laki maka nilai matematikanya adalah D. Yang kedua PA garis miring B1 yaitu berarti dia probabilitas mendapat nilai matematika D atau di atasnya kalau berasal dari Jawa dan sebagainya. Artinya bila telah diketahui bahwa dia berasal dari Jawa, kemudian dia mendapatkan berapa probabilitas matematika mendapat nilai D Kemudian definisi 2.10 probabilitas bersyarat dalam sistem probabilitas atau SEP. A dan B adalah kejadian-kejadian dengan PB-nya lebih besar daripada 0. Probabilitas terjadinya A disyaratkan B adalah PA garis miring B Jadi maksudnya jadi dijelaskan lagi bahwa PA garis miring B itu seperti peluang A dengan syarat B sudah terjadi gitu. Dengan syarat B lah kita gampangnya nanti ngucapinnya. Jadi seperti P A dengan syarat B adalah P atau peluang A irisan B kemudian dibagi dengan peluang dari B Kemudian halaman selanjutnya definisi 211 independensi statistik jika terjadinya B tidak mempengaruhi terjadinya A
maka A dan B disebut dua kejadian independen. Hal ini dalam probabilitas dinyatakan P A dengan syarat B adalah sama dengan peluang A ya, PA ya, atau peluang bersyarat atau peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B. Maaf, Pak Denny, Mas punya sinyalnya keluar tuh. Nah, ini kalau teman bisa lihat di modulnya aja ya. Teman bisa lihat di modulnya aja. Kemudian nah itu udah keluar lagi lah ya, sharingnya. Screen-nya ya. Saya lanjutkan kembali. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Bila A dan B tidak independen, maka A dan B disebut dependen ya. Jadi kalau misalnya dia tidak independen, makanya disebut oleh dengan dependen ya. Tapi yang ini contoh yang di atas ini, yang nomor 1 ini adalah contoh independen ya. Contoh independen ya. Kedua, A1, A2, AN disebut independen berpasangan bila tiap pasang peristiwa independen atau peluang AI irisan dengan AJ adalah sama dengan peluang AI dikali peluang AJ, di mana I tidak sama dengan J. Ini independen berpasangan. Yang ketiga, A1, A2, AN sampai AN ya, disebut saling independen atau stokastik kali bila P peluang A1 irisan dengan A2, kemudian irisan dengan seterusnya sampai dengan irisan dengan AN ya, adalah sama dengan peluang A1 dikali peluang A2, kemudian dikalikan dengan peluang seterusnya ya. Jadi saling independen atau stokastikally ya. Bila bila AI adalah AI atau AI komplement. Nah, itu bagaimana nanti ya, gitu nanti kita ini lagi. Nomor 4, A1, A2, sampai AN disebut saling independen atau stochastically bila untuk sembarangan himpunan bagian I1, I2, sampai IK ya, dari I sama dengan 1,2 sampai N, peluang AI1 irisan AI2 irisan selanjutnya sampai beririsan dengan AIK sama dengan peluang AI1 kali peluang AI2, kemudian dikali lagi seterusnya sampai peluang AIK. I1, I2, sampai IK semuanya berbeda dan K itu antara lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N. A, B, C dikatakan stokastikally independen bila peluang A irisan B sama dengan
peluang A dikali peluang B, kemudian peluang A irisan C-nya adalah peluang A dikali peluang C, dan seterusnya ya, sampai peluang A irisan B irisan C adalah peluang A dikali peluang B dikali peluang C. Jadi di sini ada gambarannya bahwa stochastically independent itu seperti itu ya. Gitu. Jadi andai kata peluang A irisan B seperti contohnya itu, berarti dia nanti adalah sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, definisi 212, independen bersyarat. A dan B disebut independen bersyarat diberikan C dengan A, B, C adalah himpunan bagian dari S bila peluang A irisan B dengan syarat C sama dengan peluang A syarat C dikali B peluang B dengan syarat C ya. Jadi ini bisa seperti ini ya gitu. Peluang A irisan B dengan syarat C adalah peluang sama dengan peluang A irisan C-nya dikali peluang B irisan C. B dengan syarat C, maaf. Teorema 2.2 bila B1, B2 dan seterusnya adalah partisi dari S, peluang BI adalah lebih besar dari 0. Jadi positif ya pasti ya. Peluang BI-nya adalah positif. Untuk setiap I maka peluang A adalah sigma atau jumlah dari peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI-nya. Nah, ini dibuktikan dengan gambar. Nah, ini mungkin ada yang perlu di ini salah ini ya, salah cetak dikit ini. Ini yang lainnya saya nggak bisa nulis ya, Mas. Bisa nulis nggak ya? Aku nggak ada penanya nih. Oh iya, makasih. Jadi ini mungkin ini jadi mini B2 ya, di sini misalnya B2. Ini kan BI, saya jadikan B itu B1 dengan I-nya 1,2 sampai N ya. Jadi ini B1 B2, ini B3 misalnya, ada B4 dan seterusnya ya. Kemudian peluang A adalah penjelasan buktinya itu. Jadi nanti semuanya ini, B-nya ini, baik B1, B2 nih terlihat akan beririsan dengan A-nya ya. Jadi terlihat. Nah, peluang A adalah peluang A irisan dengan semestanya. Jadi semestanya kan seluruhnya berarti dia akan beririsan dengan peluang A irisan semestanya adalah peluang A beririsan dengan gabungan dari seluruh BI-nya ya. Jadi A ini akan beririsan dengan seluruh B1 misalnya B2. A ini akan beririsan dengan B3 dan akan beririsan dengan B4 A ini. Jadi BI ini kan B seluruhnya ya, BI seluruhnya maksudnya B1, B2, B3. Jadi dia A ini akan beririsan dengan gabungan seluruh BI-nya. Di mana peluangnya atau sama dengan gabungan dari A irisan BI-nya ya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa
selain pernyataan ini atau bisa juga pernyataan seperti ini. Jadi gabungan antara A irisan dengan BI-nya. Jadi misalnya nanti seperti A irisan B1 misalnya akan digabung bisa dengan A irisan B2-nya, kemudian digabung A irisan sampai seluruh BI-nya ya gitu. Atau sigma peluang A irisan B dengan sampai ke I-nya ya, jumlah I-nya. Ini kurang ditambahin atasnya ya. Batas atasnya I sampai I-nya ya, sampai I atasnya. Atau bisa dikatakan sigma seluruhnya dari peluang A bersyarat BI dikali peluang BI-nya. Jadi maksudnya nanti jumlah peluang ini ditambahin ya, ini peluang ini agak ditambahin nanti jadi sigma dari peluang A irisan BI-nya ya. Jadi nanti karena gabungan jadi bisa ditambah, jadi peluang A irisan B1 ditambah peluang A irisan B2 ditambah peluang A irisan sampai BN-nya, BI-nya. Maksudnya gitu. Nah, ini pun nanti bisa jadi sigma peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI. Terbukti ya, gitu. Nah, tadi kita mau membuktikan yang ini nih. Nah, kalau misalnya nanti kita pecah-pecah seperti itu, misalnya nanti jumlah A irisan B1 ditambah A irisan B2 ditambah A irisan B3, itu akan sama dengan nanti jumlah peluang A bersyarat BI dikali PBI-nya. Nanti boleh dicoba dibuktikan. Jadi maksud diagram itu gitu ya. Oke, saya lanjutkan aja biar lebih ini nanti kalau pembuktiannya kita bisa lanjutkan lagi nanti. Ini kita masuk teorema 2.3 tentang teorema Bayes ya. Teorema Bayes, bila B1, B2 dan seterusnya adalah partisi dari S atau semestanya, maka PBI atau peluang BI-nya adalah lebih besar dari 0. Jadi peluang BI itu positif semua maksudnya untuk setiap I-nya. Maka teorema Bayes adalah peluang BI dengan syarat A sama dengan peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI dibagi sigma dari peluang A bersyarat BI dikali PB peluang BI ya. Ini nanti bisa lihat sendiri nih. Bisa dilihat sendiri ya teoremanya. Jadi ini sebenarnya mau membuktikan ini aja nih, apa namanya, bahwa sigma itu adalah sama dengan PA-nya ya nanti. Seperti yang penjelasan di atas tadi, yang buktian sebelumnya tadi itu kan maksudnya. Jadi PA itu juga sama dengan
PA sigma PA irisan BI sama dengan sigma peluang A bersyarat BI kali peluang B1 ya. Ini kan yang tadi kita buktikan di atas tuh. Jadi peluang A sama dengan sigma dari peluang A irisan BI sama dengan sigma dari peluang A bersyarat BI dikali peluang BI. Nah, begitupun untuk peluang A irisan BI-nya adalah sama dengan ini masih peluang A irisan BI ini maksudnya. Kemudian adalah sama dengan peluang A dengan syarat BI kali PBI. Itu kan di atas tadi ya kemudian. Nah, ini dimasukin ke sini. Sehingga menghasilkan rumus yang ini. Sama dengan ini ya. Jadinya. Ini cukup mengenal saja itu bahwa itu tadi rumusnya nanti kan bisa dipelajari lagi. Itu dari atas pembuktian tadi ya, tinggal masukin saja. Nah, ini penggunaannya seperti apa? Kita pada contoh 2.20. Andai kata sebuah mata uang dilempar 3 kali ya. Jadi mata uang setimbang nih dilempar 3 kali. Artinya berarti kalau mata uang kita bicara berarti ada dua muka ya, artinya sisi muka dan sisi belakang. Yang masing-masing untuk mukanya pastinya. Nah, ini nanti di sini ada nih jawabnya. Jadi A adalah mendapat M pada lemparan 1. Jadi setelah mata uang dilempar 3 kali, ada kejadian A mendapat M pada lemparan pertama dan B pada lemparan yang kedua. Nah, kejadian B adalah mendapat 2 sisi muka dari ketiga lemparan tadi maksudnya ya. Berapakah peluang A dengan syarat B? Jadi B-nya terjadi terlebih dahulu misalnya. Apabila jadi kejadiannya adalah apabila mendapat 2 sisi muka berarti peluang A-nya berapa gitu kan. Atau peluang mendapat muka pada lemparan pertama dan belakang ya, maksudnya B ini bukan B yang bawah ya. Jadi maksud B ini adalah belakang nih, maksudnya. Ini muka nih belakang pada pelemparan kedua. Jadi bukan sama dengan B yang ini, bukan ya. Ini B ini adalah yang satu ini B kejadian. Gitu. Kalau ini B belakang maksudnya. Jadi berapakah peluang A dengan syarat B? Jadi mendapat 2 sisi M. Jadi kalau peluang kita kalau mau ini kan kalau dari rumus tadi kan misalnya peluang A dengan syarat B itu pasti peluang A irisan B dibagi dengan peluang ya, sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang dari B-nya ya. Nah, berarti kan kita harus mengetahui nih PB-nya gitu. Nah, ini kita mengetahui PB-nya adalah untuk mengetahui adalah kejadiannya dulu. NB-nya adalah 3 kali pelemparan. Nah, nanti B-nya itu seperti ini. Ini G ini maksudnya jadi G-nya ini maksudnya M ya nih. Ini nanti di ini sendiri. G ini adalah muka ya maksudnya.
G itu sama dengan muka. Jadi kejadian B adalah mendapat dua sisi muka. Nah, itu kemungkinan adalah seperti muka-muka dan belakang, muka, belakang muka, dan belakang muka. Nah, A-nya adalah kejadian yang aneh. A-nya adalah kejadian mendapat lempar muka pada lempar 1 dan B pada lemparan kedua. Nah, kalau masih bingung dengan cara yang begini, kita pakai cara yang di bawah aja langsung. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya masih bingung dengan cara yang ini, sebenarnya ini kalau ini sebenarnya apa ya? NB ini kan seakan-akan jadi NS-nya gitu. Jadi kalau logikanya sebenarnya begitu. Jadi karena sudah terjadinya B diketahui lebih dulu kan. Karena B diketahui lebih dulu berarti seakan-akan peluang B-nya menjadi NS-nya ya. Gitu. Nah, di antara B ini peluang mana yang adalah kejadian A, tapi ngambilnya dari B karena NS-nya kita pakai B ini, seakan-akan begitu ya gambaran. Nah, ini juga bisa kalau pakai rumusnya seperti ini. PA irisan B Oke, sebentar ya. Agak susah ya ngulangin kalau nggak ada gambar. Kalian tunggu aja dulu deh. Mudah-mudahan ya kita berdoa aja. Mudah-mudahan jaringan kembali utuh.
Jadi kayaknya Mas Teguhnya kelempar terus ini. Kalau enggak kita lihat di ini aja kali ya, di modulnya. Saya pakai share screen aja sementara. Mengenai halaman yang 2.36, contoh 2.20. Saya pakai screen dia aja sambil nunggu. Oh itu sudah diusahakan. Halaman 2.36. Halaman 2.36. Oke. Yang mana tadi? Halaman 2.36 ya. Besar. Saya bisa oret-oret nggak, Mbak? Dikasih penanya bisa nggak? Oke, makasih. Saya belum dapat penanya nih, Mbak. Oh, nggak bisa. Maaf Mas, nggak bisa soalnya Mas Teguh kirimnya itu melalui apa sih PDF. Dia jadi nggak bisa dicoret-coret. Oke. Kalau nggak nyoretnya pakai ini aja. Oke. Oke, kita pada layar aja. Nanti oret-oretnya pakai share screen aja. Ya kalau bingung dengan cara, ya kalau di atas kan sebenarnya gini. Jadi ya seakan-akan NB-nya itu berlaku sebagai NS-nya ya gitu. Jadi peluang A-nya kan adalah kejadian muka pada lemparan 1 dan kejadian belakang pada lemparan kedua. Tapi ngambilnya dari kejadian B ya. Karena maksudnya beririsan. Ya sebenarnya kan peluang kejadian seperti A lemparan pertama dan lemparan belakang pada lemparan kedua itu kan sebenarnya bisa aja misalnya kayak muka belakang gitu kan juga bisa. Tapi dia hanya diambil muka belakang muka itu yang ada di dalam B itu sendiri. Jadi hanya yang diambil dari kejadian A tapi tetap diambilnya dari kejadian B. Jadi seperti itu ya. Nah ini kalau kita pakai rumus itu yang di bawahnya, yaitu peluang A dengan syarat B adalah peluang A irisan B dibagi peluang B-nya. Peluang A irisan B adalah kejadian A irisan B dibagi jumlah semestanya ya. Jadi jumlah A irisan B dibagi jumlah semestanya. Semestanya berarti berapa nih kalau jadi maksudnya semestanya berapa coba itu kelihatan 3 kali pelemparan ya.
Jadi ini kalau 3 kali pelemparan ya seperti kayak gitu ya, ada 3 muka-muka belakang muka itu. Kalau pada bahasan kita dulu sebelumnya itu kan sama aja 2/3 ya. Jadi kalau semestanya kan untuk mengingatkan kembali aja nih. Kalau dadu dilempar 2 kali kan berarti 6/2 misalnya. Kalau misalnya mata uang, karena ada 2 mata uang, 2 muka ya, yaitu muka dan belakang. Berarti misal dilempar 3 kali adalah 2/3, yaitu 8 semestanya ya. Untuk mengingatkan aja lagi. Jadi kenapa semestanya 8 itu kan seperti yang peluang kemarin ya. Kalau misalnya mata dadu itu, kalau mata dadu ya misalnya lempar 3 kali berarti karena mata dadu ada 6, lempar 3 kali berarti 6/3 ya. Nah kalau ini kan mata uang ada 2 muka yaitu muka dan belakang lah katakan gitu. Itu berarti 2/3 karena 3 kali pelemparan gitu. Itu NS-nya ya. Jadi 2/3 adalah 8 NS-nya. Nah irisan B adalah itu, makanya sama-sama A dan persamaan antara A dan B. Irisannya adalah muka, belakang, dan muka lagi ya. Jadi bisa dilihat itu muka-muka belakang, GGA itu misalnya muka-muka belakang ya maksudnya. Atau gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar. Nah A-nya adalah dari kejadian B-nya adalah gambar angka gambar. Sebenarnya bisa aja gambar angka-angka juga bisa kan, karena kejadian satunya adalah gambar, keduanya angka. Gambar angka-angka misalnya, tapi kan nggak masuk di dalam nggak masuk. Jadi irisannya aja gitu, yang ada di B juga, tapi yang ada di A juga gitu. Karena kan kalau gambar angka-angka kan nggak ada di B-nya, jadi nggak beririsan ya. Sebenarnya harusnya ditambahin lagi nih kejadian A, bukan GAG aja sebenarnya. Jadi maksudnya kejadian A itu yang beririsan dengan kejadian di B-nya. Itu hanya gambar angka dan gambar. Jadi 1/8 ya. Nah PB-nya adalah peluang B-nya adalah itu kan ada gambar-gambar angka gambar, dan angka gambar-gambar. Jadi ada 3 ya. 3 dari semestanya adalah ada 8 ya tadi. Jadi 3/8. Kemudian dibagi jadi 3/8. Kemudian yang contoh 2.21 ya. Oh ini agak ya, ini kalau ini kayak gini nanti ini aja lagi yang kita yang mudah dipahami dulu aja. Contoh 2.22 S, Y akan datang di suatu tempat antara jam 12 sampai jam 13. Jika diketahui Y datang sesudah jam 12.30, berapa probabilitas Y mendahului X? Jadi maksudnya peluangnya Y mendahului X ya, datangnya gitu. Nah ini bisa digambarkan lewat grafik. Bawah dikit bisa Mbak ya. Nah boleh. Ini misalnya gimana, nggak bisa nyari pakai share screen aja ya. Saya bikin sendiri aja nih. Saya gambar aja sendiri.
Jadi misalnya ya tadi gambarnya seperti ini ya misalnya. Nah ini anggap aja koordinat tadi nih. Ini anggap aja nempel nih ya. Ya ini titik X-nya nih misalnya, ini titik Y. Di sini titiknya misalnya 12 nih tadi ya. Di sini X-nya 13. Nggak gini sih sebenarnya. Bentar. Jadi langsung aja nih, anggap aja nih titik koordinat di kotak ini. Anggap aja nih di X sama dengan, ini ibaratnya gini aja deh koordinat. Ini anggap aja di titik X sama dengan 12 ya. Di sini Y-nya sama dengan 12 juga. Di sini 13 X-nya. Di sini 13. Dan di sini adalah garis diagonal atau X sama dengan Y. Nah, ini berbatasan X sama dengan Y-nya. Kemudian Y-nya itu kan antara 12 sampai 13 ya. Antara 12 sampai 13 ini ya. Cuman di situ pertanyaannya adalah si Y ini datangnya sesudah jam 12.30, berarti di tengahnya sini ya. 12.30. Artinya setengah antara 12 dan 13 ya. 12.30 atau 12.30 lah anggap aja. Nah ini garis Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Ini berarti titik koordinat 12,12 gitu kan gambarnya. Ini koordinat 13,12. Ini koordinat 12,13 gitu ya. Nah ini 12.30,13 ini di sini. Kemudian kita ambil garis misalnya begini. Nah ini adalah kalau misalnya nih saya gambarkan dengan kuning ya. Ini berarti daerah ini kan sama yang garis diagonal kan ya sama dengan X, berarti di atas ini berarti adalah Y lebih besar dari X nih yang kuning ini. Y lebih besar dari X. Sedangkan X-nya itu datangnya di atas 12.30 ya. Jadi yang garis kuning itu adalah Y lebih besar daripada X. Kemudian ini kan tadi 12.30 ya. Nah, Y-nya ini datangnya di atas 12.30, berarti di atasnya lagi nih, di sini. Ya kan? Sampai sini aja. Karena ini wilayahnya adalah sama dengan X-nya. Jadi kalau misalnya nih 12.30 ya, ini misalnya titik di sini adalah 12.30, X-nya juga 12.30 ya. Y-nya X-nya 12.30, Y-nya juga 12.30. Begitupun sama titik sini adalah sama semua. Y sama dengan X ya. Berarti sampai sini saja. Karena yang ditanyakan berarti daerah Y sama dengan X yang arsiran kuning, dan Y-nya ini lebih dari, kalau melebihi misalnya kalau di sini berarti kan daerah Y
lebih kurang dari X-nya gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya saya kasih ini nih, kalau ini wilayah Y-nya lebih kecil dari X atau X-nya lebih besar dari Y-nya. Sedangkan kalau ini yang mulai kuning itu semua tadi adalah Y lebih besar dari X-nya. Dan X-nya dan Y-nya di atas juga pada Y di atas 1230. Berarti yang hijau saja ya. Ini aja berarti daerahnya. Nah ini berapa nih luas daerah ini? Nah itu pada modul itu kan sama dengan 1/4 ya, tapi bukan 1/4 ini sebenarnya. Itu perlu diralat aja karena daerahnya adalah yang hijau ini berarti berapa nih? Sebenarnya 3/8 ya ini. Kalau ini 1 nih 1. Dapat dari mana 3/8? Anggap aja ini. Ini kalau di gini kan misalnya ini kan ada 2 segitiga nih ya. Ini ada 2 segitiga. Jadi kita kalau sampai sini nih ada 3 segitiga ya. Sedangkan seluruh kotak ini ada 8 segitiga. Jadi 3/8 harusnya. Daerah yang hijau itu harusnya 3/8. Ya kira-kira begitu. Kembali lagi. Kita ke layar lagi. Pembahasannya seperti itu ya tadi. Jadi itu sebenarnya P yang dimaksud itu Y-nya di atas 230 adalah bukan 1/4 ya, harusnya 3/8 itu. Jadi nanti diralat lagi, diperbaiki. Jadi peluang itu juga bukan Y, X tapi X, Y ya. Peluang X, Y di mana Y-nya lebih besar 12 dari 12.30 adalah 3/8 ya, bukan 1/4. Karena daerah yang dimaksud itu adalah luasnya sebanyak dari seluruh kotak itu adalah 3/8 ya. Nah, contoh 23. Contoh 2.23. Dua mata uang dilempar, yaitu M1 dan M2. M1 adalah tampak muka pada lemparan pertama dan M2 adalah tampak muka pada lemparan yang kedua. Maka peluang M1-nya setengah, peluang M2-nya juga setengah. Ini berarti saling bebas ya, karena lemparan 1 dan lemparan kedua. Artinya saling berbeda ya. Kalau lemparan 1 antara hasil lemparan 1 terus sama lemparan 2 tuh nggak ada kaitannya berarti pada lemparan 1 tampak muka berarti kan setengah. Kalau muka belakang kan setengah dan setengah jadi 1. Kalau hanya muka saja berarti pada lemparan 1-nya adalah setengah dan lemparan keduanya keluar tampak muka doang ibaratnya adalah setengah juga. Jadi peluang M1 irisan dengan M2-nya adalah setengah kali setengah ya, atau 1/4 atau MP, peluang M1 kali peluang M2. Jadi ini jelas dari tadi yang kita bahas tadi semuanya, bahwa untuk peluang independen ini seperti pada pelemparan itu kan antara pelemparan 1 dan selanjutnya dan pelemparan selanjutnya lagi itu adalah kejadian yang saling bebas, maksudnya saling lepas ya maksudnya, karena nggak ada kaitannya dengan apa yang pada pelemparan 1 dan
lemparan yang kedua atau proses pengambilan ya, pengambilan pertama, pengambilan kedua. Tidak berpengaruh apa kejadian yang pertama dan dengan pada kejadian yang keduanya atau pelemparan keduanya. Ini bisa juga pada pengambilan ya, gitu. Pengambilan bola atau pengambilan. Nah itu jadi irisannya kalau yang hal yang seperti itu independen begitu, berarti misalnya peluang M1 irisan M2 itu berarti jadi bisa peluang M1 dikali peluang M2-nya atau setengah dikali setengah. Ini berlaku ya untuk seluruh yang karakternya independen itu berlaku nih ya rumusnya nih. Ya contoh 224 ya, 2.24 itu mungkin bisa nanti lebih jelas lagi. Kejadian A tampak sisi muka. Jadi suatu eksperimen terdiri dari pertama melempar sebuah mata uang, yang keduanya melempar sebuah dadu, yang ketiganya satu kartu dari satu deck kartu bridge ya. Jadi ini dalam satu kejadian, tapi kejadiannya juga tetap walaupun dalam satu momen ini, tapi kejadiannya beda-beda karena yang satu kejadian melempar sebuah mata uang, yang keduanya melempar sebuah dadu, yang ketiganya ngambil satu kartu dari satu deck kartu ya. Nah kita tahu tadi mata uang itu berarti peluangnya karena ada dua muka ya, berarti masing-masing peluangnya setengah-setengah. Kalau sebuah dadu, masing-masing peluang mata dadu yang keluar adalah 1/6. Kalau satu kartu deck itu kan jumlahnya kalau tanpa si joker ya. Kalau tanpa si joker itu jumlahnya adalah 52 ya. Kalau ditambah joker 2 jadi 54, tapi nggak dihitung nih ya jokernya. Kartu joker. Jadi hanya 52 kartu, berarti satu deck kartu itu berarti satu buah kartunya mempunyai peluang 1/52. Makanya begitu. Nah, peluang A-nya, jadi NS-nya kan itu bisa diketahui, NS dulu kita cari. Oh, sebentar ya. Peluang A adalah tampak sisi muka, peluang B adalah tampak mata 5 atau 6. Ini pada dadunya ya. B-nya ini peluang dadunya tampak mata 5 atau 6. Atau itu berarti ditambah. Atau bukan tambah nih. Ini peluang tampak mata 5 atau 6. Kemudian C-nya kartu yang terambil bergambar daun hitam. Kartu daun hitamnya berarti ada 13 ya. Jumlah seluruh kartu yang jadi dari angka 1 sampai 10 daun hitam sampai J, K dan King ya, Queen ya. Itu ada, jadi jumlahnya ada 13 kartu daun hitam. Nah, kita sekarang NS-nya berarti itu tadi atau mata uang itu berarti peluangnya adalah 2. Kalau dadu karena matanya ada 6, jadi matanya 6 ya, kali 6. Kemudian yang kartu bridge 52, jadi 52 ya. Jadi dikali semua adalah NS-nya adalah 624. Nah, untuk NA-nya ini, NA adalah tampak sisi muka. Tampak sisi muka berarti hanya satu bagian ya. Jadi 1
Nah, peluang dadunya tetap pada peluang 6-nya ya. Karena ini yang pengen dicari dulu adalah peluang A-nya dulu. Kemudian tetap peluang kartu hitam, daun hitamnya adalah 52. Per NS-nya 2 kali 6 kali 52 tadi. Jadi jumlahnya setengah. PB adalah NB. Nah, NB ini yang berubah berarti B-nya ya. B-nya karena mata 5 atau 6 berarti ada 2 ya. 2 dari 6 berarti nanti 2 dikali 2-nya itu jadi yang tadinya kalau DNA kan dadunya tetap 6 ya. Ini berubah jadi 2. Jadi 2 kali 2 kali 52. Begitupun yang peluang C-nya yang berubah adalah di peluang kartunya ya. Berubah jadi 13 itu. Yang lainnya tetap sama pada peluang sebelumnya yaitu 2 kali 6 kemudian baru dikali 13. Karena peluang kejadian C adalah bergambar daun hitam sebanyak 13 ya. 13 kartu maksudnya. Nah, kemudian diiriskan peluang A irisan B-nya seperti itu ya. Tinggal diiriskan berarti dikali kalau diiriskan. 1 kali 2 kali 52. Ini sebenarnya bisa aja, kita nggak usah pakai begini nih. Sebenarnya misalnya irisan B-nya bisa aja seperti ini langsung ya. Karena kan itu irisan B aja. Cuman di sini nggak bisa, ini saya pakai share screen dulu deh. Misalnya peluang A irisan B-nya ya. Ini langsung aja sebenarnya. Tadi kan peluangannya adalah setengah. Ini kan masih independen nih berarti kan. Berarti peluang A irisan B sama dengan peluang diginiin aja gitu bisa peluang A dikali peluang B kan begitu rumus independen ya. Ya peluangannya berapa? Tadi kita udah cari adalah di atasnya setengah tadi dikali dengan peluang B-nya sepertiga. Ini sama aja begini kan. 1/6 gitu aja langsung ya sebenarnya. Itu agak membingungkan mungkin kalau yang begitupun yang nanti peluang A irisan C-nya gitu aja juga bisa. Karena peluang A irisan C ini karena kita masih bahas yang independen artinya tidak ada pengaruh pada antara kejadian ya, nggak ada yang saling berkaitan. Jadi A irisan itu berarti peluang sesuai rumusnya peluang A dikali peluang C. Tapi ingat ya ini rumus kayak gini nih hanya pada yang sifatnya independen ya, kejadian yang independen. Artinya tidak ada pengaruh kejadian yang satu dengan yang lainnya. Artinya sendiri-sendiri gitu kejadiannya peluang. Nah, ini rumus seperti ini berlaku seperti ini. Tapi kalau untuk yang nggak independen atau dependen ya, kalau nggak independen kan namanya dependen, itu berarti nggak berlaku rumus seperti ini. Hati-hati juga. Ini PA kali C-nya, tadi PA-nya udah ketemu setengah misalnya. Kali C-nya 1/4 ya. Jadi 1/8. Jadi begitu aja juga bisa sih. Seperti itu bisa. Oke, selanjutnya yang di bawahnya begitu ya. Sama.
Agak repot juga ya kalau nggak bisa coret-coret. Ya, nggak apa-apa lah. Nah ini kita sekarang, yaitu yang selanjutnya yang bisa dilihat di modulnya itu ya, tampak bawah sampai peluang A, irisan B, irisan C-nya juga begitu juga. Nanti pakai teknik yang menghitung langsung aja ya, tadi seperti itu bisa. Karena ini rumus peluang independen ya. Kejadian independen maksudnya. Contoh 2.25 dari sebuah kotak berisi 6 bola dan 9 bola putih diambil sebuah bola. Jadi dari kotaknya ini, di mana kotaknya berisi 6 bola merah dan 9 bola putih, dari kotaknya itu kita ambil sebuah bola, kita sebut pengambilan pertama. Bola dilihat warnanya kemudian tidak dikembalikan lagi. Nah berarti nggak ditaruh lagi ya. Berarti nanti pas pengambilan keduanya bolanya sudah berkurang 1 pastinya, karena sudah diambil pada pengambilan pertama dan nggak dikembalikan lagi, berarti nanti pas pengambilan kedua bolanya kurang 1. Bola dilihat warnanya kemudian tidak dikembalikan lagi. Nah, gitu. Selanjutnya diambil lagi sebuah bola, disebut pengambilan keduanya. Kemudian habis diambil pertama tadi, diambil lagi yang kedua. Anda dapat melihat bukan bahwa pengambilan 2 tergantung pada pengambilan pertama. Atau karena bola yang diambil pertama tidak dikembalikan lagi, sehingga distribusi bola dalam kotak berubah. Artinya kalau bola itu nggak dikembaliin lagi, kemudian kita ambil lagi bola itu, maksudnya yang pengambilan pertamanya kita nggak kembaliin lagi, berarti nanti pas pengambilan bola itu keadaannya pasti udah berubah, artinya jumlahnya sudah berubah berkurang 1 ya, gitu kan maksudnya. Bila bola yang terambil kedua merah, berapa probabilitas yang ke 1 merah? Nah itu dijawab. Seperti jawabannya adalah, nah itu peluang 1 merah, maksudnya ya, dengan syarat 2 kejadian kedua, pengambilan kedua merah ya. Itu yang mau kita ditanyakan itu. Peluang 1 merah dengan syarat peluang 2 merah, atau peluang 2 merah terjadi lebih dahulu ya. Berapa peluang 1 merahnya apabila peluang 2 merahnya terjadi lebih dulu. Nah menurut rumus peluang bersyarat, peluang 1 merah dengan syarat 2M terjadi lebih dulu adalah peluang 1 merah dikali peluang 2 merah bersyarat 1M dibagi peluang 2M. Nah gambarnya seperti itu. Nah peluang 1 merah sama dengan 6/15. Artinya pada pengambilan bola merah pertama, karena bola merahnya tadi masih utuh 6 buah ya. Nah semestanya berapa nih? Jumlah seluruhnya 15 ya. Jumlah seluruhnya 15 bola, artinya semestanya 15 bola. Jadi peluangnya adalah 6. Peluang kejadian pengambilan pertama dapatnya merah nanti adalah 6/15 ya. Dari 6 bola merah yang masih utuh dibagi bola yang tersedia seluruhnya adalah 15. Atau semestanya 15 nih. Kalau kita tulis NS-nya ya, tapi ini langsung aja lah. Peluang kedua merah. Nah ini sebenarnya bukan peluang kedua merah ya. Ini kalau saya rasa kalau 5/14 itu berarti dia peluang bersyarat itu ya berarti. Atau peluang irisannya gitu. Artinya peluang
bola pertama. Jadi ini nggak bisa saya tulis ya di sini coret. Ini sebenarnya nanti yang P2M-nya itu diganti aja P peluang atau peluang dari 1M irisan dengan 2M atau 1 merah irisan dengan 2 merah adalah sama 5/14. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kan kejadian 5/14 itu adalah kejadian kalau misalnya yang pertama kali pengambilan itu merah, ya kan? Nah berarti pengambilannya keduanya merah adalah 5, di mana 5 ini tadinya dari 6 bola yang merah ya kan, berkurang 1, dan jumlah seluruhnya juga berkurang 1 kan gitu. Jadi 5/14 itu sebenarnya peluang 1 merah irisan dengan 2 merah, atau peluang, bisa juga peluang 2 merah setelah terjadinya 1 merah ya, atau peluang bersyarat 2M dengan syarat 1M. Nanti saya tulis aja lagi. Itu nanti ada, itu jumlahnya bukan 3,67 0,367 ya. Jumlahnya adalah, saya hitung pakai kalkulator, itu 0,357 ya. Nanti diganti. Cuman sayangnya di sini saya nggak bisa coret-coret aja. Nanti dibanding aja 5/14 itu 0,357. Nah itu ya begitu ya. Ini kelihatan itu berarti 5/14 itu adalah peluang terambilnya 2 merah setelah kalau pengambilan pertamanya merah. Pertamanya merah, duanya merah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah itu juga diralat juga itu yang P1M itu bukan P1M itu ya. Itu P2M itu kayaknya. Atau peluang 2 merah adalah peluang di mana 1 merah beririsan dengan 2 merah digabung dengan 1 putih, pengambilan pertama putih, dan irisan dengan pengambilan keduanya merah. Nah ini kenapa bisa didapatkan begini ya? Jadi misalnya begini, peluang kedua merah itu sebenarnya apa sih? Peluang kedua merah itu terjadinya, saya gambarkan pakai screen dulu ya. Karena nggak bisa oret-oret di sini aja lagi. Jadi ini yang jadi pertanyaan ini, sebenarnya apa sih peluang dua merahnya gitu? P2 merah ya. Jadi peluang dua merah itu terjadinya adalah kemungkinannya, misalnya peluang pertamanya merah ya, dan keduanya merah, kemudian digabung, atau jadi gabung itu bisa juga atau ya, jadi kemungkinan dua merah ini adalah misalnya satu pertamanya merah kemudian keduanya merah, atau bisa jadi kejadian, nah kalau atau itu bisa gabung ya gini, dengan kejadian satunya putih, pengambilan pertamanya putih dan keduanya
merah itu kan gitu. Nah ini sebenarnya begitu. 2M itu seperti ini ya. Nah ini kalau ini juga bisa kita jabarkan berarti sama aja. Kalau peluang 1M ini peluang ya. Peluang 1 merah irisan 2M itu sama aja kan bisa, ini karena independen bisa kita kali aja ya. Dikali. Nah nanti yang gabung ini jadi tambah. Jadi 1M irisan 2 merah itu adalah 1M-nya itu tadi berapa? 1M-nya adalah 6/15 ya, 6/15 dikali itu ada di ini ya. Tinggal diralat itu aja P1M-nya diganti P2M. Itu ada hitungannya di screen-nya tadi. Saya keluar aja lagi. Nah itu dapatnya nanti seperti itu. Permisi Mas, mau tanya Mas, yang peluang putih dulu terus merah apa enggak ditulis juga Mas? Yang mana maksudnya? Yang barusan dibahas itu kan, yang dibahas barusan kan peluang Iya. merah terus merah lagi. Ini kan tadinya Satunya kan saya mau bahas tadi terus putih ini. Cuman ini ada kok di screen-nya, coba makanya biar kelihatan dulu. Ini tadi saya nggak bahas di situ karena nggak cukup ruang untuk nulisnya ya. Ini makanya nih, tapi kebetulan ini ada di modulnya nih. Sebenarnya ini makanya ini diralat nanti ini adalah peluang 2M ini ya. Peluang 2M. Nah, itu kan peluang 2M itu adalah nanti peluang 1 merah dan keduanya merah, atau bisa jadi peluang pertamanya putih dan keduanya merah. Nah, itu sama dengannya lagi di bawahnya. Jadi nanti tolong diralat ya, itu yang bukan P1M itu, tapi P2M ini sebenarnya. Ini salah penulisan aja nih. Sehingga menjadi peluang 1 merah irisan 2 merah, itu kan bisa dilihat di situ ya. Ditambah, jadi gabung ini nanti unionnya bisa diganti jadi tambah ya. Peluang 1 putih dibagi irisan 2M. Nah, kemudian sama dengan lagi di bawah. Nah, ini sebenarnya bisa lompat langsung ya, karena kita kan ini masih independen nih. Sebenarnya boleh dengan penjabaran yang di bawahnya, boleh langsung lompat ke bawah hitungannya ya, karena kalau dalam independen itu kan 1M diiriskan dengan 2M itu adalah bisa dikali ya. Jadi peluang 1M dikali dengan peluang 2M. Itu dimana peluang 1M-nya adalah 6/15. Atau misalnya kita mau jadikan ini dulu, jadi misalnya peluang 1M iriskan dengan 2M, itu adalah peluang 1M dikali peluang 2 merah dengan syarat 1 merah. Nah, pertanyaannya nih, peluang 2 merah, 1 merahnya itu berapa ya? Gitu. Itu kan maksudnya artinya berarti kejadiannya 2 merah setelah pengambilan pertama merah. Nah, ini maksudnya di atas itu yang makanya saya bilang tadi suruh lalat itu adalah peluang P2M dengan syarat 1M ini sebenarnya di atas tadi itu yang 5/14 itu tadi. Itu bukan peluang 2M, itu maksudnya diralat juga nanti itu. Ini saya nggak bisa ini sih ya. Saya susun aja lagi ini, saya pakai screen. Nanti di layar di modul kan ada, nanti saya jelasin lihat screen lagi. Jadi saya susun lagi nih, nanti perlu yang mana aja diralat.
Jadi ini yang jelas ini ada diketahuinya adalah P1M itu tadi adalah 6/15 ya, sama dengan 0,4. Kemudian ini bukan P2M ini sebenarnya. Ini adalah P dari 2M setelah pengambilan pertamanya, 2M setelah pengambilan pertama juga M ya. Itu adalah, jadi andai kata misalnya pengambilan pertamanya merah, berarti kan kalau pengambilan yang kedua merah juga, berarti yang karena yang pengambilan pertama udah ambil merah, berarti merahnya sudah berkurang 1 ya. Makanya pas pengambilan kedua merahnya tinggal 5 merah ya, 5 bola merah dibagi. Nah karena tadi udah diambil 1 bola merah juga yang pertama kali, berarti semestanya jumlah seluruhnya juga berkurang 1, jadi per 14. Nah sedangkan ini 5/14 itu kalau dimodulkan peluang 2M itu, makanya diralat ini adalah sebenarnya peluang 2M dengan syarat 1M. Kayak gitu ya maksudnya. Oke, Mas. Oke. Nah itu yang juga yang ini sebenarnya peluang 2M ini perlu dilihat juga. Makanya ini agak membingungkan kalau nggak diralat nih. Soalnya nanti takut salah juga pas belajar ya gitu. Ini sebenarnya peluang 2M di mana P2M itu adalah, jadi peluang kedua merah itu adalah peluang apa sih sebenarnya? Peluang apabila ada kejadian yang pertamanya merah dan keduanya merah ya, karena ini kan peluang 2 merah nih. Itu bisa kejadian seperti ini, atau gitu kejadian yang pertamanya putih gitu, baru keduanya merah. Jadi kedua-duanya sama merah kan ini berarti. Yang ini duanya merah, yang ini keduanya merah. Tapi ini kedua merah ini bisa terjadi yang pertamanya bisa merah, atau yang keduanya yang peluang yang lain adalah yang pertamanya bisa putih gitu. Nah nanti tinggal dimasukin aja di modul nih. Yang penting udah diralat ya, ini adalah P2M ini, bukan P1M. Dan ini yang tadi adalah sebenarnya ada peluang 2M dengan syarat 1M. Nah tinggal masukin nih itu ke bukunya selanjutnya. Kita hitung ya. Yang penting kalau udah diralat begini udah aman. Tinggal masukin aja. Kita masukkan angkanya. Ya. P2M ini 1M-nya kan udah ketemu tadi 5/14-nya. Kita masukin aja. Tinggal dimasukin. Balik ke laptop. Nah, screen-nya mana Mbak tadi? Mana yang di atas tadi? Nah, masih di sini. Ini kan udah diperbaiki semua nih. Nah, jadi P1M-nya masukin ya. Kalau P1M-nya adalah 6/15 ya, benar ya. Dikali P2M dengan syarat 1M-nya tadi yang udah kita perbaiki itu adalah dikali 5/14 ditambah. Nah, P1P-nya apa? Karena awalnya adalah bola putihnya jumlahnya 9 dan masih utuh lah ya, karena pengambilan pertama berarti masih utuh semua. Berarti P1P-nya adalah 9/15. Seperti bola merah tadi pas lagi pengambilan pertama masih utuh adalah 6/15. Tapi kalau bola putihnya karena ada 9, karena pengambilan pertama berarti kondisinya masih utuh. Jadi P1P-nya adalah 9/15. Nah, P2M-nya dengan syarat 1P-nya artinya yang peluang 2M-nya setelah pengambilan pertamanya putih gitu kan, masih gitu. Nah, apabila yang pertamanya putih berarti pas pengambilan keduanya merah,
Berarti merahnya masih utuh kan? Karena pengambilan pertama tadi putih kan gitu ibaratnya. Berarti pengambilan kedua merahnya, bola merahnya masih utuh. Jadi 6 tetap dibagi. Nah, karena udah diambil bola putih pas pengambilan pertama, berarti jumlah seluruhnya berkurang 1, jadi 14. Jadi 6/14 gitu ya. Cara mendapatkannya begitu. Nah, udah kan di situ ada perkaliannya sudah. Tinggal dikali tuh kan gitu. Nah, ini yang pas bawahnya itu P1M per 2 P1M dengan syarat 2M-nya itu sebenarnya bisa ditambahkan lagi biar lebih jelas, adalah rumusnya di apa ya? Ditulis lagi ya. Ditulis lagi, yaitu kita tulis lagi aja di ini aja di screen lagi ya. Di screen. Misal berarti P1M dengan syarat 2M itu menurut rumus kan adalah sama dengan P dari 1M irisan dengan 2M ya. Irisan dengan 2M dibagi dengan P2M. Rumusnya begitu. Nah, P1M per 2 irisan dengan 2M itu adalah seperti di atas ya, P1. Jadi P1M irisan dengan 2M adalah seperti tadi ya, peluang P1M dikali dengan P 2M dengan syarat 1M ya, per P2M ya. Jadi sama dengan peluang 1M dikali peluang 2M dengan syarat 1M dibagi peluang 2M. Itu kan rumus dari peluang 1M dengan syarat 2M. Jadi ini dulu. Jadi irisan dulu. Nah, peluang 1M irisan dengan 2M adalah peluang 1M dikali peluang 2M dengan syarat 1M dibagi peluang 2M. Nah, itu di modul kan udah ada. Nah, jadi dibentuk begini dulu biar kalau nggak mau bingung. Nah, kita lihat ini P1M-nya adalah 0,4 ya, yang di atas tadi. Keterangan udah ada. Nah, P2M dengan syarat 1M-nya adalah yang 0,357 tadi ya. Itu juga bukan 0,67 tapi 0,357 dibagi P2M-nya, ini perkaliannya adalah 0,4 ya. Yang tadi kita dapat dari P2M itu adalah kalau dijumlahkan itu jadi 0,4. Jadi itu juga perlu diralat juga, itu penjumlahan itu yang di modul ya. Harusnya 0,4 dikali, karena P2M dengan syarat 1M-nya adalah 0,357 ya. Jadi ganti juga bukan 375 tapi 357. Oke, ini udah, misalnya nih saya tulis lagi aja biar jelas. Sudah pada rangkaian akhir aja ya, biar lebih jelas. Jadi sebenarnya itu P1M setelah kita proses tadi ya sebelumnya seperti itu. Jadi P12M
itu adalah sebenarnya P1M dikali P P2M dengan syarat 1M dibagi P2M. Ini pada kesimpulan tadi ya. Tadi kan ini atasnya jadi P1 irisan 2M dulu. Ini langsung aja biar dapat angkanya. Sampai 1M tadi udah jelas 0,4 dikali P2M dengan syarat 1M-nya yang di atas tadi yang kita udah ralat adalah 0,357. Ini sebenarnya hitungannya begini nih, banyak yang salah ketik nih. P2M-nya juga adalah 0,4 ya, yang tadi dari P2M-nya kita dapat hasil adalah 0,4 juga. Nah ini sama dengan coret jadi 0,357. Nah yang di modul itu jawabannya doang yang sama sesuai, tapi prosesnya banyak yang salah ketik. Jadi biar nggak membingungkan itu nanti diralat aja sendiri. Ini udah saya kasih peralatannya ya, biar nggak membingungkan. Jadi nanti kalau belum diperbaiki takutnya salah-salah masukin itu, malah bingung nanti kan takutnya. Dan angkanya juga itu banyak yang ini nggak cocok angkanya. Ini 0,4 kali 0,357 harusnya ya, itu yang di bawah tuh. Di modulnya di bawah dibagi 0,4 itu, bukan dibagi 0,399. Ya hasilnya sama sih 0,357. Nah itu nanti selanjutnya karena kita udah ya kira-kira begitu ya. Nanti sama itu sebenarnya yang lain juga sistemnya begitu. Mungkin nanti kita bisa sambung di lain waktu atau di grup boleh. Karena kita sudah habisan waktu nih saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya dari saya terutama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.